kalau orang sekarang membayangkan politik itu ya kekuasaan, pemerintahan, koruptor, partai, ya itulah politik yang dibayangkan oleh sebagian banyak orang. Wahai saudara asosiruga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sosok narasumber tentunya. Beliau bernama Tengku Irfan Siddiq SPDI. Beliau merupakan alumni Dayah Darul Aman Lubuk Sukun. Untuk pendidikan formal, beliau alumni S1 UIN Araniri dan wakil ketua organisasi RTA yaitu Rabithah Taliban Aceh, dan beliau juga pengurus partai di Aceh dan aktif berkontribusi sebagai aktivis santri. Nah, jadi untuk temanya pada hari ini yaitu hubungan santri dan politik. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami, dan di sini kita akan berbincang-bincang dan dalam istilah kerennya talk show. Talk show ya. Memang udah keren, bukan istilah keren. Masya Allah. Jadi untuk temanya Tengku, yaitu kita akan membahas hubungan santri dan politik. Karena kalau tadi saya melihat di biodata Tengku aktif berkontribusi sebagai aktivis santri. Nah, ini tentunya sangat tepat untuk kita angkat judul atau tema pada hari ini, yaitu hubungan santri dan politik. Tanpa menunggu lama, teman-teman semuanya, langsung kita mendengarkan kepada Tengku Irfan Siddiq untuk membahas dengan tema hubungan santri dan politik. Kepada Tengku kita persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita semua kesehatan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita umatnya dari alam kejahilan kepada alam yang terang dengan ilmu pengetahuan dan berperadaban. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada DAO Podcast yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama sekali hadir di sini di studio yang sangat indah ini ya. Alhamdulillah. Kemudian juga kebetulan saja hari ini kok judulnya sedikit wow ya. Apa tadi namanya? Hubungan santri dan politik. Hubungan santri dan politik. Sebenarnya kalau berbicara politik itu hubungannya, kalau kita lihat fenomena di kehidupan kita sekarang ini adalah hampir semua orang itu berhubungan dengan politik ya. Sekalipun kadang dia tidak mengakui, tapi secara tidak langsung hampir semua orang di semua babak-babak kehidupannya dia itu berkaitan ataupun ada hubungannya dengan istilah politik. Cuma kadang bagaimana yang dimaksud politik itu ya beda orang beda cara memaknai. Tapi yang jelas bahwa hampir semua orang itu ada hubungannya dengan politik. Kalau kita sekarang identiknya politik ya tentang dunia politik yang terjadi
di kehidupan kita ya, baik kalau kita di daerah di Aceh atau dimanapun. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tema hari ini santri, kaitannya santri dengan politik ya. Iya. Sebenarnya kalau dikaitkan santri dan politik, memang kalau pengalaman saya pada pemilu tahun yang lalu, 2019, memang jargonnya saya itu sih santri ya. Walaupun saat itu saya sudah sebagai gurunya santri. Iya, ya, maha santri. Tapi bolehlah kita pakai jargon ataupun slogan kita itu santri, nggak masalah karena memang kita dari santri ya. Dari santri, betul sekali. Jadi sebenarnya semua kita itu perlu memperhatikan yang namanya politik. Karena semua kehidupan kita saat ini diatur oleh politik. Iya. Nah, kenapa di sini santri harus berpolitik? Karena kehidupan santri itu juga diatur oleh politik, sekalipun dia mondok. Iya. Tapi kan kebijakan-kebijakan di kehidupan dia itu, kebijakan pondok, kebijakan di rumahnya ataupun dimanapun itu diatur oleh politik. Nah, disinilah seperti tema kita, kenapa santri harus berpolitik? Ya supaya politik itu ada warna santrinya. Nah, jadi jangan kalau sebagian orang itu ya membayangkan politik sesuatu hanya berkaitan dengan kekuasaan. Kalau orang sekarang membayangkan politik itu ya kekuasaan, pemerintahan, koruptor, partai, ya itulah politik yang dibayangkan oleh sebagian banyak orang. Tapi sebenarnya komunikasi kita dengan kawan, dengan siapapun di lingkungan kehidupan kita itu secara tidak langsung juga mengandung nilai-nilai politik. Nah, bahasa lain selain politik itu apa? Bahasa lain kalau kita di santri di daerah itu ya siasah ya. Siasah. Ya, kalau istilah lainnya kita di Aceh ini cara mengolah. Lebih kurang begitulah. Iya. Tapi itulah, semua kita sebenarnya kalau ditanya santri berpolitik, mungkin kita memulainya kalau kita baru pertama mondok itu di kelas ada pemilihan ketua kelas ya. Nah, di situ juga mungkin sebenarnya kita sudah mulai berpolitik. Ya, pemilihan ketua kelas kita punya saingan. Kalau sekarang kan pemilihan ketua kelas pun udah pakai sistem voting. Ya, pemilihan suara ya. Iya. Kemudian kalau kita di pondok itu juga ada namanya kabilah ya. Iya. Di kabilah juga perlu pemilihan siapa perwakilan ketua kabilah. Di situ juga udah main politik. Walaupun tidak ada, santri tidak menamainya dengan politik ya. Tapi proses yang terjadi di situ adalah proses politik sebenarnya. Bagaimana seseorang ingin menjadi ketua kabilah, ingin memperbaiki kabilah, kemudian dia berusaha untuk jadi ketuanya. Dalam proses dia menjadi ketua ini kan terjadi juga politik. Kemudian juga bagaimana dia mengatur waktu dirinya untuk diri sendiri, waktu belajar, waktu aktivitas-aktivitas lain di daerah. Itu juga sebenarnya sudah dia menggunakan ilmu politik untuk dirinya agar dia menjadi pemenang terhadap diri sendirinya, tidak dikalahkan oleh waktu. Nah, jadi kalau dia enggak pandai mensiasahkan dirinya, yang pasti dia kalah dengan waktu, dia kalah bersaing dengan dunia sekitar. Mungkin lebih kurang berbicara santri berpolitik awalnya di situ. Berarti hubungan santri dan politik itu sangat kuat. Dan sedari dulu tanpa disadari. Ya. Bahwa sudah terjun langsung dalam dunia politik. Nah, politik yang kita bahas sekarang ini ya mungkin politik dalam hal kekuasaan. Atau dalam dunia pemerintahan. Nah, itu bagaimana hubungan santri dan politik yang dimaksud politik tersebut? Ya, terima kasih.
Ini kita bicara konteks Indonesia dan Aceh ya. Ya. Indonesia ini dibangun oleh dari berbagai macam suku dan budaya ya. Ya. Tentu juga yang paling mayoritas di sini adalah Islam. Dan kita baca di banyak buku-buku sejarah bahwa penggerak kemerdekaan itu adalah orang-orang Islam. Ketika kita masuk lebih dalam lagi, tokoh-tokoh inti dari perjuangan itu adalah orang-orang pondok. Ulama ini orang pondok. Iya. Ulama ini berangkat dari santri. Masya Allah. Jadi kalau kita bilang hubungan santri dengan politik, memang sebenarnya sudah dari dulunya. Memang para pejuang-pejuang kita ini dulu memang asalnya ini dari pondok, dari tempat pengajian-pengajian, kemudian dia menjadi orang yang disegani di lingkungannya, juga karena dia berpegang bahwa pada dulunya kafir harus diperangi, kemudian cara mengusir kafir ini perlu siasah. Disitulah awal-awal hubungan politiknya Islam, politiknya santri di kehidupan kita di Indonesia. Dan sudah bukan barang baru lagi santri atau kiai atau ulama berpolitik di dunia politik Indonesia. Nah, kalau di Aceh juga seperti itu. Iya, Tengku. Kita berbicara politik di Aceh, jangan terlalu ke belakang ya. Setelah perdamaian, setelah perdamaian Aceh, tidak sedikit dan banyak memang kalangan-kalangan Tengku Dayah, ulama-ulama Dayah yang aktif di berbagai lini politik di Aceh. Jadi memang sudah kebutuhannya politik saat itu. Politik jangan hanya diisi oleh orang-orang non pesantren, non Dayah. Memang kebutuhan masyarakat itu sendiri supaya ada pilihan. Masyarakat ini mau ada sosok-sosok dari latar belakangnya Dayah ataupun pesantren. Memang itu sebuah fenomena yang memang kebutuhan daripada masyarakat. Setelah masyarakat menginginkan, disinilah muncul 1-2 tokoh dari Dayah yang muncul ke atas permukaan untuk menjadi bagian tokoh-tokoh politik di Aceh ataupun di Indonesia. Oke. Jadi hubungan santri dan politik itu merupakan hubungan yang sangat erat. Dan kita tahu bahwa di luar sana mungkin mindset daripada masyarakat menganggap politik itu adalah hal-hal yang yang kata kiri. Ya. Mungkin disebabkan karena oknum tersebut melakukan contoh korupsi dan segala macam. Bagaimana cara menyanggah mindset masyarakat dan meyakini masyarakat bahwa politik yang dulu yang sebenarnya adalah politik yang halal, politik yang baik yang dilakukan oleh para santri. Sebenarnya kalau berbicara menyanggah ataupun ingin memisahkan hubungan politik dengan sesuatu yang berbau negatif itu adalah sesuatu yang masih sangat sulit. Ini semua juga bukan salah politiknya semata-mata, tapi karena kalau kita bisa menyalahi ya masyarakatnya sendiri ya. Karena pengalaman dari pribadi saya itu sebelum pemilu masyarakat menginginkan adalah orang-orang yang berpendidikan agama ataupun santri terlibat di politik. Tapi karena sistem pemilu kita yang menganut ajaran monisme lah, maksudnya politik yang di mana-mana harus mengeluarkan uang, cuan ya.
sehingga kita tahu juga fakta di lapangan. Santri ini dia bukan seseorang yang begitu punya banyak modal, lalu dia juga menganut sistem tidak mau bermain curang. Ya. Ketika kita tidak mau main curang, inilah kekalahan. Disinilah orang-orang punya banyak modal, keluarkan modal, kasih sesuatu ke masyarakat, dan secara memang terkadang berat bagi masyarakat itu, tapi yang namanya kita kebutuhan ya. Serangan demi serangan ya. Kebutuhan, kemudian keadaan ekonomi kita, masyarakat kita juga bisa kita bilang sangat lemah. Iya. Disinilah kehadiran orang-orang yang membawa uang dengan emblem politiknya di belakang, dia lebih kuat. Sebenarnya kalau berbicara politik hari ini seperti Tengku Kiram bilang tadi ya, memang masyarakat menganggap bahwa setiap siapapun yang sudah terlibat dalam politik untuk hari ini ya, adalah orang yang sudah mulai ke arah kiri. Ya, kan? Pandai yang politik. 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 Jadi ya sebenarnya itu sebenarnya lebih kepada urusan dan niat masing-masing. Karena ada sebagian orang sekalipun dia santri, kadang niat dia berpolitik bukan karena niat yang bagus, mungkin karena ada dorongan dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu semua bagaimana kembali kepada kita sendiri. Hari ini orang yang ingin kebaikan tu masih ada, masih banyak malah. Terbukti kalau kita lihat di perbincangan-perbincangan warung kopi, di kedai-kedai kopi, di menasah-menasah sekarang ini, semua orang kan menginginkan pemimpin yang baik. Itu berarti semua orang pasti punya harapan untuk kebaikan. Semua orang seperti itu. Namun berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan politik ini, semua orang itu berlomba-lomba menjadi pemenang dalam pentas politik dengan cara yang salah. Itu problemnya. Itu problemnya. Disinilah harus ada santri yang terlibat dalam politik agar masyarakat ini punya pilihan. Bukan berarti ini santri sudah menjadi orang yang suci ya. Tapi paling kurang ya ada opsi yang baik lah. Ketika masyarakat memilih, ada pilihan yang mungkin menjadi pilihan yang baik. Kalau berbicara politik itu sebelah kiri, ya memang sebagian banyak orang menganggap politik itu sebelah kiri. Tapi semua kebijakan-kebijakan yang mengarah ke kanan hari ini adalah dilakukan dengan cara berpolitik. Disinilah kenapa perlunya berpolitik, agar yang kiri-kiri ini bisa dikanankan oleh santri. Bisa diarahkan. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Nah, jadi tentu untuk temanya yang ini, yaitu hubungan santri dan politik, bahwa santri itu sudah bisa saatnya untuk berpolitik ya. Demi bisa mengarahkan, bukan kita sebut kita santri ini kayak Tengku Irfan bilang tadi suci ya, tapi setidaknya kita bisa mengarahkan ke arah kanan dan bisa mengubah mindset masyarakat ya. Semuanya juga kembali ke diri kita itu. Ketika kita latar belakangnya santri, bisa tidak kita mempertahankan kesantrian kita ketika kita terlibat dalam politik? Nah itu poinnya. Ini pertanyaan yang paling besar. Jika kita bisa menganggap itu bisa dan yakin itu bisa, ya silakan berpolitik. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang membutuhkan orang-orang baik di situ. Oke, baiklah sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, untuk tema hubungan santri dan politik, bahwa santri tentu santri ini adalah orang-orang yang mondok di pesantren ya. Kemudian politik itu
selain dalam hal pemerintahan, apakah politik tersebut bisa diaplikasikan oleh santri dalam hal yang lain? Ya, seperti saya bilang tadi, semua kegiatan manusia ini, kegiatan kita saat ini sangat erat kaitannya dengan politik. Tidak mesti politik itu adalah yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun kekuasaan. Kehidupan kita di masyarakat itu juga merupakan bagian-bagian yang tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Kehidupan kita di rumah tangga pun juga sebenarnya punya nilai-nilai politik di situ. Bagaimana seorang bapak mengatur anak-anaknya yang kurang patuh ya, menjadi seorang anak yang patuh, itu juga dengan politik. Bagaimana seorang tengku didayah memanajemenkan santri-santrinya di dalam kelas juga sebenarnya punya nilai politik di situ. Jadi sebenarnya santri dan politik. Santri ini ketika dia berpolitik tidak mesti dia turun di pemerintahan. Ketika dia sudah mulai memahami apa itu politik dan apa pentingnya politik untuk kehidupannya, tentu dia akan bisa menggunakan di mana saja sekalipun dia tidak berada dalam pemerintahan. Misalnya, ketika seorang santri ini pulang ke dalam masyarakat, tentu kadang dia diangkat sebagai salah satu perangkat kampung. Kadang di kampung tersebut masih butuh pembaharuan, perbaikan. Dengan dia di daerah tadi sudah mulai belajar politik untuk pribadinya, bisa dia terapkan di kampung. Lebih kurang seperti itu. Jadi sangat bermanfaat ya. Ya, sebenarnya bukan lagi bermanfaat, memang sebuah kebutuhan. Tapi yang namanya politik saat ini yang dianggap berpolitik ya sudah dekat ke pemerintahan, sudah gabung partai. Nah, ini bagaimana cara menyanggah teman-teman kita dari santri yang memikirkan hal tersebut, yang seperti itu? Sebenarnya untuk disanggah tidak perlu disanggah. Tapi aura positif yang harus kita berikan kepada semua orang bahwa yang namanya berpolitik itu adalah hal yang memang perlu, penting, tapi nilai-nilai positif yang harus kita ajarkan ke semua orang. Itu yang penting. Untuk menyanggah kita tidak mampu. Meyakini kita mampu. Ya, itu dengan cara-cara kita masing-masing. Jadi kemudian untuk abu-abu kita sangat mendukung ya? Sebenarnya kalau berbicara politik, abu-abu kita sudah lebih dulu abu-abu dalam berpolitik ya. Kita masih kemarin sore. Guru-guru kita itu sudah senior sekali dalam berpolitik. Cuma sebagian ketika dia umurnya sudah senior, dia memilih hanya untuk mengajar di daerah. Tapi kalau kita belajar sejarah-sejarah dulu, Abuya Mudawali dan abu-abu setelahnya, juga di Aceh setelah konflik lahirnya partai daripada kalangan Dayah. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita tidak mendengar di Aceh ini keluar lahirnya sebuah partai dari kalangan misalnya mahasiswa atau siswa, tidak. Kita tidak mendengar sebuah partai politik lahir di Aceh ini dari kalangan misalnya dari profesi-profesi tertentu, tidak. Tapi kalau dari Dayah jelas. Di Aceh sudah ada beberapa partai yang lahir memang dari kalangan-kalangan ulama Dayah. Belum lagi partai-partai nasional yang terlebih dulu menggunakan jasa ulama-ulama Dayah untuk mendirikan partainya. Oke, baiklah sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta. Alhamdulillah, untuk tema kita pada kesempatan kali ini yaitu hubungan santri dan politik. Apa yang telah dibahas oleh Tengku Irfan ini adalah merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita dengar dan kita lihat,
khususnya bagi para santri, bahwa kita harus menyadari bahwa hubungan kita sebagai santri dengan politik itu sudah sangat erat dari dulu. Ya. Dan tanpa kita sadari atau kita sadari bahwa kita sudah berpolitik dengan diri kita sendiri. Baik kita ketika kita menjadi santri, melanjutkan kehidupan kita di luar sana, yang mungkin telah menjadi bagian daripada masyarakat. Okey, untuk statement terakhir Tengku, mungkin Tengku bisa kasih petuah untuk para santri yang mungkin yang punya niat untuk terjun di dalam dunia politik. Kita berikan waktu barang 3 menit untuk memberikan petuah. Terima kasih. Sebenarnya petuah seperti ini datangnya bukan daripada saya ya, lebih kepada guru-guru kita yang lebih dulu terjun ataupun terlibat dalam dunia perpolitikan. Tapi pengalaman yang sudah saya alami sendiri ya, semenjak saya memang terlibat dalam politik praktis, politik ini sebenarnya tidak semua bagian politik ini menyeramkan. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa politik ini negatif, tidak. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Niat kita itu untuk apa? Nawaitu kita tu berpolitik untuk apa? Dan semua itu akan terjawab ketika kita sudah memang masuk dalam sistem politik, sudah aktif secara politik praktis. Jadi untuk semua santri sebenarnya tidak semua santri harus berpolitik ya. Semua santri tidak harus berpolitik. Tapi bagi santri-santri yang punya bakat, punya kemauan, keinginan untuk terjun ke dalam dunia politik, kita bisa melihat seleksi alam itu akan menjawab dengan sendirinya. Misalnya seorang itu di Dayah pernah menjadi ketua kabilah, menjadi ketua kelas, menjadi ketua grup zikir, grup majelis taklim dan sebagainya. Itu adalah modal utama. Kemudian dia terlibat aktif di organisasi santri tingkat kampung, kemudian tingkat kecamatan, hingga seterusnya. Itu adalah modal awal sebenarnya, sudah mulai dia terlibat dalam dunia politik. Nah, dari situ ketika dia ingin maju lebih jauh, ya tidak masalah memilih sebuah partai politik sebagai kendaraan yang bisa membawanya ke tujuan politik yang dia inginkan. Karena dasarnya politik kita saat ini adalah bisa membantu banyak orang melalui jalur politik, bisa mengubah keadaan yang tidak baik melalui kekuasaan yang kita peroleh dari hasil berpolitik. Sebenarnya dasarnya itu. Atau ada orang yang ingin memperkaya diri melalui politik, itu terserah. Itu adalah hak orang. Tapi kalau kita santri lebih kepada bagaimana mengubah sesuatu yang tidak baik dalam sistem pemerintahan menjadi lebih baik, tentu harus dengan jalur politik. Karena sebuah tanda tangan yang dihasilkan oleh sebuah kekuasaan itu lebih sangat berarti daripada ratusan ribu orang berdemo sana sini untuk mengubah suatu kejahatan yang terjadi di kehidupan kita. Jadi bagi santri-santri yang ingin berpolitik, semua orang sudah punya modal sendiri. Semua santri punya modal saat dia di dalam Dayah. Tinggal dia istiqarah kepada dirinya, kemudian tanya kepada guru-gurunya bagaimana arah politik yang bisa dia tempuh, ke arah yang mana yang bagusnya, bagaimana perjalanan yang bagus untuk dia. Tentu gurunya juga lebih tahu bagaimana sosok seorang santri ini. Dan yang paling penting, kalau bagi saya sendiri, ketika seorang santri sudah berpolitik, memang seperti kita bicarakan tadi, politik ini lebih dekat dengan arah negatif. InsyaAllah jika kita nawaitunya bagus, ini yang positif-positif tidak akan berubah jadi negatif. Malah
yang positif bisa bertambah menjadi lebih banyak positif lainnya. Itu semua tergantung nawaitu kita. Dan lebih tepatnya lebih tepat untuk mencari kenderaan politik ya. Ya, kendaraan ini kan seperti kita mau naik Transkutaraja ya. Kita mau pilih Transkutaraja yang mana, atau kita mau naik Grab, atau mau naik kendaraan apapun agar sampai ke tujuan. Itu pilihan ada pada kita. Dan juga kalau kita masih menganggap kita ini sebagai santri, jangan lupakan guru-guru kita untuk tempat bertanya arah kemana yang lebih baik, karena guru-guru ini tentu lebih berpengalaman, lebih punya banyak pengetahuan tentang ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami dan telah memberikan pencerahan tentang hubungan santri dan politik. Dan penjelasan yang baru saja dijelaskan itu adalah merupakan penjelasan yang sangat gamblang, yang bermanfaat untuk para santri di luar sana yang mungkin punya niat untuk terjun dalam dunia politik. Dan kepada sahabat di AO Podcast channel yang tercinta, tetap pantau terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol notifikasinya, dan jangan lupa like, share dan komen, dan dukung terus channel ini. Dan jangan lupa untuk apabila ingin merequest judul atau tema, kita persilahkan untuk menulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sebelum kita tutup Tengku, boleh kita minum kopi sejenak? Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami doakan mudah-mudahan Tengku Irfan Siddiq diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus menjadi panutan bagi para santri di luar sana. Amin. dalam hal politik santri. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi